Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Para ahli dalam transformasi legendaris ke-9 dikatakan tidak pernah mati. Potong lengannya, dan itu akan tumbuh kembali. Potong kepala, dan hal yang sama akan terjadi. Bahkan jika Anda memotongnya menjadi daging cincang, mereka masih bisa hidup kembali. Kekuatan hidup dan kekuatan generasi mereka datang karena roh dan jiwa mereka berlindung di dalam kehampaan, dan berada di puncak level Great Sage. Mereka adalah sosok yang telah lama menggabungkan berbagai aspek matahari, bulan, bintang, langit dan bumi, dan semua jenis hantu dan dewa. Dengan menggunakan kombinasi itu sebagai tungku, mereka merebut keberuntungan untuk basis kultivasi mereka, dan selamat dari kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Putra Mahkota, Tuan Muda Kain Kafan Surga, dan Hua Tianxiong adalah orang-orang seperti itu, dan berada di luar kemampuan Yang Qi, bahkan dengan pagoda Kaisar Agung. Transformasi Never Dying terakhir melampaui transformasi lainnya pada tingkat eksponensial. Faktanya, bahkan jika Yang Qi mencapai transformasi ketiga atau keempat, dia kemungkinan tidak akan berguna melawan lawan seperti itu. Satu-satunya cara dia bisa melawan legendaris yang tidak pernah mati adalah jika dia berhasil membentuk wilayah pribadinya sendiri, surga Legiun Dewa, yang tidak dapat ditembus oleh semua sihir, kebal terhadap semua kejahatan, dan diberkati oleh Legiun Dewa. Tentu saja, bahkan dengan tingkat kekuatan itu, dia masih belum bisa menandingi Putra Mahkota. Dari apa yang Qi dapat katakan, Putra Mahkota melampaui transformasi yang tidak pernah mati. Dia sudah memiliki jejak aura sage besar, dan dengan demikian, sebenarnya bisa disebut sebagai half sage. Dia sudah pada titik di mana orang bijak besar tertentu tidak akan mampu membunuhnya. Itulah salah satu alasan mengapa tidak ada yang bisa menahannya saat dia merajalela. Jika rektor dari 4 institut menyerangnya dengan niat mematikan, tetapi gagal membunuhnya, dendam yang akan timbul tidak akan dapat diperbaiki. Setelah Putra Mahkota pulih, dia pasti akan meruntuhkan institut itu hingga rata dengan tanah. Bagaimanapun, semua rektor tahu bahwa darah dan roh Putra Mahkota berasal dari alam yang lebih tinggi. BOOM. Pikiran Yang Qi langsung tidak stabil, semua hanya dengan kehadiran legendaris yang tidak pernah mati yang tiba-tiba muncul. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan telapak tangan besar yang terbang keluar dan mengenai pagoda Kaisar Agung. Tangannya berwarna perunggu, dan sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Itu adalah tangan setan kuno, didukung oleh kekuatan neraka yang menakutkan. Begitu menyentuh pagoda Kaisar Agung, ledakan besar kekuatan jahat segera mengalir ke kedalamannya. Dimensi di dalam pagoda dilemparkan ke dalam kekacauan, dan Yang Qi tidak berdaya untuk melawan. Dia dikirim terbang mundur sampai dia menabrak salah satu dinding, di mana dia batuk seteguk darah. Kutukan. Dia meludah, mencoba mengatur napas. Untungnya, kekuatan penguasa yang berdaulat yang ada dalam dirinya membantunya pulih lebih cepat. Dia tidak hanya pulih dari cedera, energi sejatinya sendiri mampu memanfaatkan beberapa kekuatan Never Dying yang telah memasuki tubuhnya untuk sedikit memperkuatnya. Pagoda Kaisar Agung, stabilkan. Yang Qi dengan cepat menstabilkan pagoda, lalu melihat keluar ke musim hujan neraka untuk menemukan raksasa perunggu besar di sana, iblis-iblis yang mengenakan baju besi perunggu yang ditutupi dengan saluran lava yang mengalir. Dari tampilannya, makhluk ini dapat dengan mudah mengubah seluruh dunia menjadi neraka yang dipenuhi lava. Iblis-iblis perunggu. Yang Qi bergumam, tampak terkejut. Aura membara dari iblis-iblis ini mengingatkannya pada bagaimana kekuatannya dari God Mammoth penghancur neraka sejak awal itu seperti aura murni neraka. Tidak ada pertanyaan tentang itu. Iblis yang tidak pernah mati ini benar-benar dari kedalaman neraka. Itu tidak seperti iblis-iblis dari sebelumnya, yang hanya datang dari pesawat yang dekat dengan neraka, dan telah terinfeksi oleh energi buruk. Jenis iblis-iblis itu, dan iblis-iblis yang lahir di neraka, berbeda pada tingkat substruktural. Karena mereka berasal dari pesawat yang berbeda, iblis-iblis neraka dapat dengan mudah membunuh 10 iblis-iblis dengan level yang sama yang berasal dari pesawat yang kurang kuat. Goyang ketakutan, Fana, kata iblis-iblis perunggu, menggunakan bentuk paling murni dari Heltongwe. Kamu seharusnya gemetaran. Menghadapi saya seharusnya menjadi suatu kehormatan bagi Anda. Tinju perunggu yang tidak bisa dihindari oleh siapapun, dipenuhi dengan lava yang terbakar. Itu menabrak pagoda Kaisar Agung, sekali lagi mengirim Yang Qi terbang. Selanjutnya, iblis-iblis perunggu melanjutkan untuk melepaskan sekelompok serangan tinju, membuatnya tampak seperti mesin pertempuran yang tak kenal lelah.
Dia bahkan tidak menggunakan seni energi, hanya kekuatan mentah. Berkali-kali, dia menghancurkan pagoda Kaisar Agung dengan kekuatan dari neraka yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Adapun Yang Qi, dia dipukul bolak-balik dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, ke titik di mana meridian dan lautan energinya tampak di ambang kehancuran. Berkat kemajuan yang dia buat dengan fisik tuan yang berdaulat, daging, darah, meridian, dan lautan energinya semuanya memiliki aspek dimensi, membuatnya lebih mudah untuk melawan orang-orang di atas levelnya, tetapi serangan yang dia derita sekarang hanya menentang batasan sebelumnya yang telah dia capai. Bagaimana mungkin gerombolan iblis di neraka bisa mengalahkanku? Seseorang yang diberkati oleh Legiun para dewa hati dan pikiranku adalah milik Tuan yang berdaulat, pemimpin Legiun para dewa. Mahadewa yang berdaulat membawa cahaya dan terang ke dunia, dan mengusir kegelapan. Biarkan kerajaan abadinya datang. Kehendak yang lebih tinggi dalam Yang Qi tiba-tiba meletus, aura yang lebih tinggi yang berasal dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka, sesuatu yang tidak mau ditakuti oleh monster dari neraka. Apa monster neraka pada akhirnya serangga untuk dihancurkan di bawah kaki Ibu Baptis. Sekarang, pewaris kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka sedang diserang oleh monster tingkat rendah dari neraka, dan sedang berjuang untuk bertahan hidup. Karena penghinaan seperti itu, pada saat inilah potensi sebenarnya dari seni energi kelas dewanya dilepaskan. Kehendak Yang Qi tersentuh oleh kehendak God Mammoth kuno, dan dengan demikian, dia tiba-tiba menjadi lebih kuat. Dalam sekejap mata, kekuatan neraka dikalahkan oleh kekuatan God Mammoth penghancur neraka, dan meridian Yang Qi disembuhkan. 1000 pukulan lagi menghantamnya, namun Yang Qi tidak bergerak. Dia berdiri di sana tinggi dan lurus di tengah pagoda Kaisar Agung, memusatkan seluruh energinya untuk menahan serangan gencar. Kemudian, ketika momennya tepat, dia menyerang balik. Pagoda Kaisar Agung tiba-tiba mulai berputar liar, menghindari tinju perunggu yang menyala, dan melesat maju untuk menyerang iblis-iblis perunggu. Makhluk hidup, betapa hinanya dirimu. Beraninya kau menghindariku, apalagi melawan. Marah, iblis-iblis perunggu itu memukul pagoda Kaisar Agung, membuatnya terbang ke kejauhan. Ini adalah kesempatanku untuk melarikan diri, dan juga lebih dekat dengan mutiara planar. Mengirim ledakan energi sejati ke pagoda Kaisar Agung, Yang Qi mengaktifkan formasi mantra untuk memberikan ledakan kecepatan. Waktu mengalir seperti air. Pagoda Kaisar Agung menjadi seperti aliran air yang mengalir menjauh dari iblis-iblis perunggu. Iblis-iblis melolong marah, tampaknya untuk memberitahu para ahli kuat lainnya yang berada di antara dirinya dan mutiara planar. Makhluk hidup, kamu orang menyebalkan rendahan, semut remeh. Cacing, beraninya kau mendekati makhluk neraka yang mulia seperti kami. Bersiap untuk mati. Banyak aura kuat yang terkunci di pagoda Kaisar Agung, sepenuhnya 10 iblis-iblis yang tidak pernah mati. Tangan perunggu besar lainnya menghantam pagoda Kaisar Agung, menyebabkannya miring ke samping. Kemudian, pedang hitam pekat bergigi gergaji mengiris jauh ke dalam pagoda itu sendiri, mengirimkan energi jahat ke dalamnya untuk menghancurkan formasi mantranya. Selamatkan aku, Tuanku. Sayangnya, Blade-Zar Money Reverse berada di lokasi serangan, dan meskipun dia adalah legendaris Space Void, bahkan dia tidak bisa bertahan dari kekuatan seperti itu. Sebelumnya, Yang Qi mampu melindunginya dengan kekuatan pagoda, tetapi tidak lagi. Dalam sekejap mata, Blade-Zar Money Reverse binasa. Sebelumnya, Yang Qi berharap jika Blade-Zar Money Reverse melayaninya dengan setia, dia bisa mempercayakannya dengan pertahanan Yanhaven. Seorang legendaris akan menjadi pelindung yang kuat untuk kota. Sayangnya, sekarang dia sudah mati. Saat Blade-Zar Money Reverse tergelincir ke dalam kematian, dia bergabung dengan Patriarch Frostdrake. Lagi pula, dia hanyalah seorang nona Relief Caesar, dan dengan demikian, bahkan tidak dekat dengan Blade-Zar Money Reverse. Keduanya langsung mati, dan bahkan tidak meninggalkan inti iblis. Juga di area kehancuran adalah 1000 senjata roh, yang diperoleh Yang Qi dari Tuan Muda Kain Kafan Surga, dan berharap untuk mendistribusikannya kepada yang lebih muda di klannya. Sayangnya, kekuatan destruktif yang menimpa mereka terlalu banyak untuk ditangani. Kutukan, jika saya tidak diberi misi perbaiki surga oleh Rektor, saya tidak akan berada dalam situasi ini. Tunggu saja sampai saya menyelesaikan pekerjaan, maka saya akan menuntut Institut Demi Immortal untuk membayar saya kembali. Tidak menahan apapun dalam hal energi sejati, dia mencoba menghindar bolak-balik, menghindari serangan dan menuju ke planar Pearl. Sayangnya, serangan itu begitu kuat sehingga lintasan pagoda Kaisar Agung menjadi tidak stabil. Dia sekarang menghadapi bahaya yang tidak kecil. Formasi mantra pagoda Kaisar Agung berada di ambang kehancuran, dan jika itu terjadi, tidak akan ada yang bisa dipertahankan dari serangan luar.
Faktanya, iblis-iblis hanya bisa memasuki pagoda dan menyerang Yang Qi secara fisik. Jika mereka menangkapnya, tidak diragukan lagi mereka akan mengulitinya hidup-hidup dan mengubahnya menjadi pakaian. Tidak ada waktu untuk berpikir atau merencanakan. Memanggil portal nerakanya, dia memanggil massa monster, menggunakan mereka sebagai bahan bakar untuk menutupi pagoda Kaisar Agung dengan api pembersih dunia surgawi. Dia bahkan menyalakan inti iblis dari iblis-iblis dewa hantu yang baru saja dia bunuh, dan menggunakannya untuk menggerakkan salah satu formasi pagoda Kaisar Agung. Formasi ini disebut formasi disintegrasi. Dengan menggunakan inti iblis yang kuat sebagai bahan bakar, itu bisa menyebabkan kekuatan Kaisar Agung meledak dalam serangan yang hebat. Dalam beberapa hal, itu seperti ledakan diri seorang ahli yang kuat. Saat ini, Yang Qi tidak ragu untuk menggunakan inti iblisnya yang paling kuat untuk memicu ledakan itu. Begitu inti memasuki formasi, domain pribadi dari legendaris dewa hantu muncul di sekitar pagoda, dan kemudian meledak. Kekuatan besar segera memaksa semua musuh agak jauh. Wow, manusia, kamu meledak sendiri. Tidak, dia menghancurkan inti iblis dari legendaris dewa hantu. Benda ini bisa memaksa inti iblis seperti itu meledak apa harta yang spektakuler. Saya telah melihat banyak harta magis sage besar, tetapi saya belum pernah melihat yang sekuat ini. Buru-buru, dia menuju ke planar pearl. Kita harus menghentikannya. Yang Qi telah melangkah lebih jauh dengan mengorbankan inti iblis dari iblis-iblis dewa hantu, jadi ledakan yang diciptakannya hampir setara dengan ledakan diri dari legendaris dewa hantu yang sebenarnya. Sayangnya, mengingat berapa banyak iblis-iblis yang lebih kuat yang dia hadapi, bahkan ledakan tingkat itu tidak terlalu berarti. Paling-paling, itu bisa membuka sedikit ruang di antara berbagai aliran energi sejati. Namun, hanya itu yang dibutuhkan Yang Qi. Menuangkan kekuatan 30.000 megamamot kuno ke dalam pagoda, dia mengirimnya meluncur ke depan, menyebabkan suara teriakan bergema. Bam! Iblis-iblis yang tidak pernah mati menerjang jalannya, hanya untuk dihempaskan ke samping saat dia terus maju menuju planar pearl. Luar biasa. Anak ini luar biasa. Kanselir menggelengkan kepalanya. Begitu banyak iblis-iblis, bahkan iblis-iblis perunggu dari pesawat neraka, dan tidak ada dari mereka yang bisa menghentikannya. Dia kejam, tanpa ampun, dan bisa membuat keputusan cepat. Saya harus mengatakan dia bahkan melampaui saya. Melupakan yang lainnya, dia pasti memiliki temperamen untuk mendominasi benua kaya subur. Kolam kecil yang merupakan institut demi immortal pasti tidak bisa menangani ikan besar seperti dia. Jika dia tetap hidup, dia bahkan mungkin memiliki apa yang diperlukan untuk menaklukkan alam eksistensi yang lebih tinggi. Semakin banyak iblis-iblis bangkit dari dalam monsun neraka, mereka semua mengepung Yang Qi dan pagoda Kaisar Agung, mencoba menghentikan mereka untuk mendekati mutiara planar. Mutiara planar telah diciptakan pada zaman benua liar dahulu, oleh upaya gabungan dari banyak sage besar, dan bahkan demi immortal. Itu adalah segel kuat yang berisi kekuatan pancaran dan cahaya, serta energi murni Dao abadi. Itu dirancang untuk menahan energi celaka dan mencegah iblis-iblis mendekatinya. Faktanya, hanya dengan menuangkan energi buruk ke dalamnya tanpa henti, mereka berhasil merusak dan menahan sebagian pancaran dan cahaya. Jika Yang Qi bisa mendekati mutiara planar, maka akan lebih sulit bagi iblis-iblis untuk melakukan apapun padanya. BOOM. Bahkan ketika banyak iblis-iblis mengambil tindakan, adalah mungkin untuk melihat bahwa di bagian paling dalam dari monsun neraka, banyak binatang buas raksasa bangkit. Mereka bergunung-gunung dalam ukuran dan mengenakan baju besi, seperti naga yang menakutkan dari zaman purba. Saat mereka mendekat, mereka membuka mulut mereka untuk menyemburkan cairan beracun, dan menyerang dengan lidah yang sangat panjang untuk meraih pagoda Kaisar Agung. Terperangkap lengah, Yang Qi tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah salah satu lidah membungkus pagoda, yang kemudian diseret ke dalam perut binatang itu untuk dicerna. Meletus. Yang Qi segera menuangkan energi sejati ke dalam formasi pagoda lainnya, formasi ledakan energi besar-besaran. Banyak aliran udara mengalir bersama untuk membuat gelembung besar, yang tumbuh lebih besar dan lebih besar sampai binatang neraka itu meledak, mengirimkan aliran energi yang memancar ke segala arah. Pada saat yang sama, inti iblis jatuh ke tangan Yang Qi. Binatang itu hanya berada dalam transformasi legendaris ke-6. Meskipun memiliki domain pribadi, itu tidak seperti iblis-iblis perunggu yang telah diperangi Yang Qi beberapa saat yang lalu. Sayangnya, sedikit keterlambatan yang diakibatkannya membuat pengejar Yang Qi mengejar. Pagoda Kaisar Agung jelas dalam kondisi buruk itu hampir tidak bergerak, dan lapisan perisai formasi mantra yang bersinar berkedip-kedip. Waktunya telah tiba, kata Rektor, tetap terpaku pada apa yang terjadi.
Pukulan terakhir itu menghancurkan sebagian besar formasi mantra pagoda. Basis kultivasi Yang Qi tidak cukup tinggi untuk memberi daya pada pagoda selama ini. Masing-masing dari lapisan perisai yang padam mewakili formasi mantra lain yang dihancurkan. Yang Qi tampak seperti lampu minyak yang hampir mati. Kecuali jika pendukungnya yang kuat turun tangan untuk melindunginya, tampaknya sudah pasti bahwa dia akan mati. Pada titik ini, Rektor sedang bersiap untuk turun tangan menyelamatkannya. Lagi pula, dia tidak ingin pagoda Kaisar Agung jatuh ke tangan iblis-iblis. Selain itu, Yang Qi jelas merupakan talenta terbaik, dan kematiannya akan sia-sia. Ini adalah peregangan terakhir, pikir Yang Qi. Aku harus mempertaruhkan segalanya. Dia mengedarkan kekuatannya dan melirik banyak formasi mantra spasial yang telah berhenti bekerja. Itu adalah saat bahaya kritis, namun, Im Emas belum melakukan apapun untuk membantunya. Seolah-olah segel Legiun Dewa tidak peduli sama sekali apakah dia hidup atau mati. Jelas, adalah bodoh untuk terus menunggu sampai pagoda Kaisar Agung dihancurkan. Lagi pula, jika segel Legiun Dewa terus tidak aktif pada saat itu, dia akan mati. Itu tidak layak untuk berjudi. Sambil menggertakkan giginya, dia berpikir, sayang sekali saya harus melakukan ini. Baik, benih iblis surga, beri aku kekuatan. Tiba-tiba, benih hijau muncul di dahinya, yang ia aktifkan semaksimal mungkin. Seketika, kekuatan misterius dan perkasa meletus darinya, mengkatalisasi tubuh fisiknya, dan langsung mendorong energi sejatinya ke ketinggian yang luar biasa. Ini adalah kekuatan mentah dari surga setan, yang meskipun tidak mampu menandingi energi sejati penguasa yang berdaulat, terlalu berlimpah untuk dijelaskan dengan kata-kata. Gemuruh, kekuatan mengalir melalui pagoda Kaisar Agung, dan semua perisai yang melemah menyala. Semuanya bersinar lebih terang dari sebelumnya, dan bahkan ada beberapa formasi mantra yang sebelumnya tidak aktif, tetapi sekarang siap digunakan. Itu termasuk beberapa formasi yang biasanya membutuhkan sage hebat untuk beroperasi. Lebih dari 2000 formasi mantra di pagoda menyebabkan cahaya cemerlang muncul di mana-mana, menetralkan setiap serangan yang masuk. Dengan ledakan kekuatan itu, Yang Qi melanjutkan menuju planar Pearl. Kekuatan iblis, kata Rektor, kaget. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan iblis? Kecuali aku salah, itu pasti benih surga iblis yang diciptakan oleh Great Sage Shroud Heaven. Hal-hal itu keji. Setelah dilepaskan, mereka memberikan kekuatan ilahi yang spektakuler, namun, mengubah satu menjadi Demon Fog pada tingkat substruktural. Begitu benda itu menguasai, itu akan mengubah siapapun menjadi iblis yang lebih besar. Dari mana dia mendapatkannya, dan yang lebih penting, mengapa dia menggunakannya? Dia memiliki terlalu banyak rahasia, ayah, kata nona muda sambil menghela nafas. Lihat, dia telah mencapai mutiara planar. Mari kita lihat bagaimana dia mengendalikan kekuatan itu, dan apakah dia menuangkan energi sejati ke dalam mutiara planar. Jika dia menggunakan energi sejati iblis surga, dia tidak hanya tidak akan memperbaiki mutiara, dia juga akan memancing reaksi dari kehendak banyak orang bijaksana agung yang menciptakannya. Dia akan menjadi abu dalam sekejap mata. Ini adalah saat kebenaran, dan bahaya utama. Begitu mutiara planar menghisapnya hingga kering, iblis-iblis akan turun ke atasnya. Hampir seolah-olah kanselir tahu persis bagaimana semuanya akan terjadi. Bertahun-tahun yang lalu ketika saya mengirim putra mahkota untuk mencoba memperbaiki mutiara planar, dia juga sampai pada titik ini. Tapi dia tidak berani menuangkan terlalu banyak energi sejatinya ke dalamnya. Setelah pengorbanan menjadi terlalu berbahaya, dia harus berbalik dan melarikan diri. Wah, saat Yang Qi memasuki dunia cahaya dan cahaya baru, dia mendapati dirinya berhadapan langsung dengan mutiara yang sangat besar, yang ditempatkan di ruang abu-abu dari pesawat itu sendiri. Itu berdenyut dengan kecerahan murni, dengan energi dawa abadi, sesuatu yang melemahkan energi iblis yang memenuhi area itu, dan langsung menekan energi surga setan pada Yang Qi. Tidak butuh waktu lama untuk semua energi hijau itu untuk didorong kembali ke dahi Yang Qi, di mana sekali lagi mengambil bentuk benih surga setan. Itu benar-benar berhasil. Menggunakan benih iblis surga di saat yang tepat benar-benar menyelamatkan hidupku. Dan kemudian kekuatan mutiara planar menekannya kembali hingga tunduk. Pagoda Kaisar Agung menyusut menjadi seukuran sebutir debu, dan kemudian berhenti di permukaan mutiara. Beberapa serangan yang dikirim ke arahnya mampu mencapai dia, memberinya setidaknya sedikit waktu untuk pulih. Awalnya, benih surga setan yang diberikan Tuan Muda Kain Kafan Surga kepadanya, tersembunyi di 5 fase harta, seharusnya memasukinya dan tidak mungkin untuk diusir. Begitu dia mencoba memanfaatkan kekuatannya, dia akan jatuh di bawah kendalinya, dan akhirnya menjadi iblis yang lebih besar yang bisa diperbudak oleh Tuan Muda Kain Kafan Surga.
Tapi sekarang, Yang Qi telah membunuh 2 burung dengan 1 batu. Dia tidak hanya menggunakan kekuatan benih untuk melarikan diri dari iblis-iblis, dia juga menggunakan kekuatan mutiara planar untuk menjaga benih tetap terkendali. Itu adalah strategi klasik untuk membuat harimau dan serigala saling membunuh. Sekarang dia berada tepat di tempat yang dia inginkan di depan planar Pearl. Sayangnya, itu juga berarti dia berada dalam situasi yang lebih berbahaya dari sebelumnya. Sekarang dia perlu mengirim energi sejatinya ke dalam mutiara. Jika dia menggunakan terlalu banyak energi sejati, dia akan binasa. Namun, jika dia tidak berusaha sekuat tenaga, dia tidak dapat menyelesaikan misinya. Bagaimanapun, saya harus mencobanya. Mungkin sifat dasar dari energi sejati saya akan melakukan sesuatu yang tidak terduga. Pertama, dia mengambil sedikit waktu untuk memulihkan diri, dan menggunakan kekuatan pancaran dan cahaya yang menyinari mutiara planar untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia juga menstabilkan energi sejatinya. Pada saat yang sama, pancaran dan cahaya yang terpancar dari mutiara terus-menerus dimasukkan ke dalam ruang abu-abu. Setelah kurang dari 2 jam berlalu, Yang Qi kembali ke kondisi puncaknya. Karena bagaimana dia telah menggunakan energi sejatinya tanpa henti selama pertempuran sebelumnya, dia sebenarnya telah membuat sedikit kemajuan. Sayangnya, dia membutuhkan lebih banyak kekuatan eksternal untuk mencapai titik memiliki kekuatan total 50.000 megamamot kuno. Begitu jiwa dan darahnya menjadi satu, dia akan mampu merobek celah ke dalam kehampaan, dan menjadi legendaris ruang void. Jadi, Planar Pearl, kamu melindungi seluruh benua kaya subur, dan mencegah iblis-iblis masuk secara massal. Sebagai anak dari benua kaya subur, adalah tugasku untuk melindungi rumahku. Lupakan misi demi Immortal Institute, aku tidak akan membiarkan iblis-iblis ini menyerang. Mengintip ke dalam mutiara, dia melihat bahwa itu terdiri dari lapisan demi lapisan, begitu banyak dimensi sehingga tidak mungkin untuk dihitung. Dan jauh di dalam intinya ada seberkas cahaya dan cahaya yang bersinar. Sayangnya, tidak ada cara baginya untuk memasuki area itu. Mutiara planar jauh lebih kuat daripada pagoda Kaisar Agung. Bagaimanapun, pagoda telah dibuat oleh Kaisar Agung Rich Subur, sedangkan mutiara telah dibuat pada zaman Yorewild, oleh sejumlah besar Sage Agung. Mutiara itu terhubung ke ruang abu-abu benua itu sendiri, dan benar-benar menyatu dengan kehampaan. Itu adalah sesuatu yang mirip dengan matahari atau bulan, sesuatu yang begitu kuat sehingga bahkan setelah bertahun-tahun diserang, dan bertahun-tahun disiksa oleh monsun neraka, itu masih utuh. Dan tugas Yang Qi adalah menuangkan energi sejatinya sendiri ke dalamnya untuk membersihkannya, dan mengembalikannya ke kilau aslinya. WHIZZZ. Setelah berpikir sejenak, dia menggunakan energi sejati penguasa yang berdaulat dan mengirimkannya ke dalam mutiara. Energi sejati mulai mengalir keluar dari dirinya seperti sungai, langsung membuatnya merasa seperti sedang mengosongkan diri. Energi sejati Yang Qi begitu melimpah sehingga, secara normal, dia dapat memanfaatkannya sepenuhnya selama sebulan penuh tanpa masalah. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh orang-orang dalam transformasi legendaris ke-7 atau ke-8. Tapi mutiara planar adalah sesuatu yang sifatnya sama sekali berbeda. Itu membutuhkan begitu banyak energi sehingga, dalam beberapa saat, Yang Qi menyadari bahwa dia tidak memiliki cukup energi. Namun, ada sisi positifnya. Energinya adalah jenis yang paling murni, sesuatu yang berasal dari Legiun Dewa. Cahaya dan cahaya dari penguasa yang berdaulat adalah sesuatu yang jauh melampaui apapun yang bisa dihasilkan oleh mutiara planar. Oleh karena itu, pada saat energinya memasuki mutiara, mutiara itu bergetar, seolah-olah beberapa keinginan yang sangat kuno terbangun di dalamnya. Getaran mutiara planar memberi Yang Qi sensasi bahwa energi sejatinya sendiri telah menjadi percikan yang tak terhitung jumlahnya, jatuh ke laut dan menyebabkannya mendidih dengan hebat. Ekspresi keinginan yang tak terhitung jumlahnya di dalam planar Pearl bisa merasakan kekuatan energi sejati Yang Qi, dan bergerak ke dalam tindakan. Itu seperti banyak sage besar yang terbangun, haus, bersukacita, dan bahkan bersorak. Yang Qi juga bisa merasakan keinginan yang lebih besar yang mengintai di kedalaman mutiara, dan ketika menyadari energi sejatinya, seolah-olah akhirnya melihat pancaran dan cahaya sejati, serta harapan. Dan semua itu terjadi karena Yang Qi. Tiba-tiba, dia mendengar banyak suara berbicara di benaknya. Dunia surgawi yang jauh tidak melupakan benua Yorewild. Akhirnya, pancaran dan cahaya turun. Ini adalah cahaya suci sejati dari dunia surgawi. Ya, ini adalah harapan dari dunia surgawi. Aura murni ini adalah bahan legenda, sesuatu yang terpenting, yang ada di atas Legiun Dewa. Dewa di antara para dewa adalah Mahadewa, tetapi mengapa kemuliaan dan terangnya muncul di sini?
Meskipun cahaya ini redup dan lemah, substrukturnya kuat. Jangan bilang bahwa Legiun para dewa telah menempatkan Putra Mahadewa di pesawat ini. Tidak ada jalan. Bagi Legiun Dewa di surga, benua liar dahulu kita seperti sebutir pasir di antara semua pantai. Mengapa mereka begitu peduli dengan kita? Itu tidak masalah. Kami telah tidur selama puluhan ribu tahun, tetapi sekarang, cahaya dan cahaya telah datang untuk mengusir tidur kami. Kita mungkin telah binasa, tetapi ini adalah Legiun para dewa. Suatu hari, di kerajaan kemenangan, kita akan dilahirkan kembali. Kecemerlangan Legiun para dewa telah membangkitkan keinginan mutiara planar itu sendiri. Di bawah kecemerlangan itu, kita orang bijak dapat memperoleh pencerahan dari aspek paling mendalam dari Dao abadi, yaitu pancaran dan cahaya. Selama bertahun-tahun, angin muson telah menghancurkan keinginan kami hingga ke dasar keputusasaan. Tapi sekarang, cahaya dan cahaya telah tiba. Kita akhirnya bisa bangkit dan diselamatkan. Dengan kemegahan Legiun Dewa yang menyinari kita tidak akan pernah lagi putus asa. Siapa yang bisa menuangkan energi sejati mereka ke dalam mutiara putra Legiun Dewa tapi dia sangat lemah. Mengingat dia mengusir keputusasaan kita benar-benar harus membantunya untuk tumbuh lebih kuat. Kita harus membantu putra Legiun Dewa untuk maju. Itu tidak perlu dikatakan. Tidak ada batasan untuk apa yang dapat dicapai oleh putra Legiun Dewa di masa depan. Kami bangun, dan tidak akan pernah putus asa lagi. Kekuatan neraka tidak akan pernah memaksa kita untuk menjadi monster. Untuk selanjutnya, pesawat akhirnya akan stabil. Oh putra Legiun Dewa, kami orang bijak yang jatuh dari benua liar dahulu dengan ini akan memberkatimu. Beberapa saat yang lalu, energi sejatinya telah ditarik begitu dalam oleh mutiara planar sehingga dia seperti lampu minyak yang hampir padam, tidak mampu menahan pemborosan, dan hampir putus dengan mutiara. Tanpa energi sejati yang cukup untuk tetap berada di depan mutiara, fluktuasi magis mutiara kemudian akan mendorongnya ke tangan iblis-iblis. Jika itu terjadi pada Yang Qi dalam keadaan terkuras, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Tapi sekarang, energi sejatinya telah membangunkan roh bijak di dalam mutiara, dan saat keputusasaan mereka memudar, mereka memanfaatkan cadangan mutiara yang sebenarnya untuk mengirim kekuatan kembali ke Yang Qi. Gemuruh. Sebuah pilar Sagelite melesat ke depan, memasuki pagoda Kaisar Agung dan mengisinya dengan kemegahan yang mempesona. Yang Qi merasa dirinya dikelilingi oleh aura yang paling suci. Kemudian, energi sejatinya mulai terbentuk kembali, dan tubuhnya mulai tumbuh kuat lagi. Tanpa upaya apapun di pihaknya, kekuatan pancaran dan cahaya diubah oleh fisik Tuan yang berdaulat menjadi energi sejati Tuan yang berdaulat dan kekuatan universal. Sementara itu, meridian, lautan energi, daging, dan darahnya semakin kuat, dan aspek dimensinya semakin dalam. Dengan kata lain, dia sekarang bisa mengandung lebih banyak energi sejati daripada yang dia miliki di masa lalu. Alih-alih kapasitas utamanya adalah 50.000 megamamot kuno, dia mencapai tingkat 60.000. Lalu 70.000, 80.000, 100.000. Tapi sayang sekali, pikirnya. Dengan lautan energi dan meridian seperti ini, saya perlu bertahun-tahun bekerja untuk membangun energi sejati yang cukup untuk mencapai transformasi ruang void. Dia bahkan bisa merasakan ruang dimensi di rambutnya. Jika dia mengisinya dengan energi sejati, mereka akan menjadi seperti senjata ilahi yang dapat, dengan sendirinya, membunuh seorang legendaris tingkat rendah. Jika setetes darahnya jatuh ke laut, itu akan mengubah segalanya dalam jarak 500 km darinya menjadi tanah suci. Itu bahkan bisa mengubah seluruh sungai besar menjadi sungai energi roh. Cepat dan selesaikan. Ubah ke kekuatan universal. Perluasan ini harus dihentikan. Jika itu berlangsung lebih lama lagi, mustahil bagiku untuk merobek celah di ruang angkasa dan mencapai transformasi ruang void. Semakin banyak potensi yang saya miliki, semakin banyak ruang yang akan menolak saya. Bagaimana saya bisa menembusnya sekarang? Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menyerap cahaya, mengubahnya menjadi energi sejati penguasa yang berdaulat dan kekuatan universal, dan mengirimkannya ke partikel di dalam dirinya. 10.000 partikel meletus menjadi hidup. Dalam sekejap mata, 20.000, seluruh kawanan megamamot dari belantara dahulu kala, menginjak-injak dengan liar. 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, partikel meletus tanpa henti. Dan dengan demikian, pancaran dan cahaya tercurah tanpa henti karena kehendak orang bijaksana agung di mutiara planar memberkati Yang Qi dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, cahaya melarutkan noda-noda kotor di permukaan mutiara, dan bahkan mulai mencairkan musim penghujan di daerah itu.
Kecerahan yang mempesona menyebar ke ruang abu-abu, menyembuhkan retakan dan celah, mengisinya dengan kekuatan hidup. Iblis-iblis di dekatnya bereaksi dengan kaget ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Pesawatnya pulih kehendak orang bijak sedang memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh angin muson selama puluhan ribu tahun. Orang bijak itu seharusnya tenggelam dalam keputusasaan dan tertidur, dan kemudian berubah menjadi roh iblis. Mutiara planar seharusnya menjadi gelap dan menjadi mutiara neraka. Tapi sekarang orang bijak sudah bangun. Mereka tidak lagi putus asa. Cepat, lari, jalan menuju neraka akan segera dikunci. Bagaimana ini bisa terjadi? AGGH. Salah satu iblis-iblis perunggu, seorang legendaris yang tidak pernah mati, terlalu dekat dengan cahaya terang dari mutiara planar yang sedang bangkit, dan berubah menjadi abu. Kehendak dari mutiara raksasa menolak setiap iblis-iblis yang terlalu dekat. Ratusan miliar iblis-iblis berhamburan seperti merpati ketakutan, melarikan diri ke kedalaman ruang. Siapapun yang terlalu lemah atau terlalu dekat akan langsung dihancurkan oleh kehendak pesawat itu sendiri. Apa? Teriak Kanselir, setelah benar-benar kehilangan semua rasa kesopanan karena keheranannya. Kehendak orang bijak di planar Pearl telah dihancurkan oleh angin muson selama bertahun-tahun sehingga mereka sejak lama mulai tenggelam dalam keputusasaan. Bahkan kekuatan gabungan dari 4 kanselir tidak bisa membantu mereka. Tidak mungkin kekuatan sebenarnya dari mutiara planar bisa dipanggil. Tidak mungkin orang bijak itu bisa dibangunkan. Begitu orang bijak benar-benar putus asa, pesawat itu akhirnya akan dikuasai dan berubah menjadi neraka. Tapi entah bagaimana Yang Qi berhasil membangunkan kehendak orang bijak itu. Kekuatan apa ini? Bahkan seorang sage hebat seharusnya tidak bisa melakukan ini. Di mana pemegang kekuasaan saya tidak melihat siapapun. Ayah? Apa yang terjadi, kata nona muda, terlihat gemetar. Mengapa ini terjadi? Orang bijak hebat itu seharusnya pada akhirnya menjadi roh iblis. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Satu-satunya hal yang bisa kami harapkan adalah mengulur waktu. Tapi sepertinya Yang Qi benar-benar memulihkan cahaya dan cahaya mereka. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Putra mahkota bahkan tidak bisa melakukannya. Faktanya, tidak ada yang pernah dia lakukan yang dapat dibandingkan dengan apa yang dilakukan Yang Qi sekarang. Kamu benar, kata rektor dengan penuh semangat. Cahaya dan cahaya dari seluruh pesawat sedang dipulihkan. Tidak ada lagi energi iblis yang dapat mengganggunya. Musim hujan neraka tidak akan lagi mengganggu kita. Mulai hari ini, benua kaya subur akan kebal terhadap serangan. Bahaya akhirnya berlalu. 4 institut besar tidak perlu lagi khawatir tentang memperbaiki tanda segel. Dalam beberapa hal, Yang Qi baru saja menjadi pahlawan bagi seluruh benua kaya subur. Tidak ada yang pernah melakukan pelayanan yang lebih besar dari ini. Dia bahkan bisa dibandingkan dengan roh-roh suci di masa lalu. Dia menyelamatkan kita semua. Jadi apa yang kita lakukan dengan dia sekarang? Pelayanan yang baru saja dia lakukan cukup besar untuk menghapus dosa atau kejahatan. Sudah, orang-orang di institut harus bisa merasakan apa yang telah terjadi. Dunia minor kosem sudah kembali ke keadaan semula. Itu rusak oleh banyak angin musim neraka selama bertahun-tahun, tetapi sekarang, semua kerusakan itu sedang disembuhkan. Kanselir menunjuk ke arah tertentu. Guanger, lihat. Sudah, adalah mungkin untuk melihat bukti dari perubahan yang dia maksud. Cahaya dan cahaya mengalir melalui dunia minor kosem, menyebabkannya tumbuh lebih besar, dan menyebabkan energi abadi 9 yang di dalamnya menjadi begitu kuat hingga berbentuk cair. Semua tetua legendaris dapat mengetahui apa yang terjadi, dan bahkan beberapa siswa biasa melihat ke lautan awan untuk melihat gerbang batu yang sangat besar, yang tidak lain adalah pintu masuk ke dunia minor kosmos. Saat pancaran dan cahaya mengalir keluar darinya, Institut Demi Immortal bermandikan energi vital, dan semua makhluk hidup dibaptis, mengalami kemajuan langsung dalam seni energi. Ini, para tetua agung dari Hall of Law Enforcement semua tertembak berdiri. Dunia minor kosem berkembang, dan kekuatan monsun neraka memudar. Seseorang sedang memperbaiki surga, sepenuhnya dan benar-benar memperbaikinya. Siapa yang membangunkan kehendak orang bijak di planar Pearl? Siapa yang menyelamatkan dunia? Beberapa minggu yang lalu Kanselir mengirim Yang Qi yang menjijikkan itu jauh ke dalam ruang waktu untuk memperbaiki kerusakan. Jangan bilang itu dia. Apakah dia yang menyelamatkan dunia? Mustahil. Jenis kekuatan apa yang Anda perlukan untuk melakukan ini? Bahkan rektor dari 4 institut yang bekerja sama tidak dapat melakukannya. Tidak ada kekuatan di benua kaya subur yang bisa mengangkat keinginan orang bijak itu dari keputusasaan. Semua orang di Demi Immortal Institute terkejut. Transformasi yang terjadi sangat spektakuler untuk sedikitnya.
Energi vital yang tak terbatas dan tidak pernah berakhir mengalir ke dunia minor kosm, seolah-olah surga itu sendiri telah dibuka, dan cairan seperti batu giok mengalir keluar darinya. Saat dunia minor kosm meluas di atas lautan awan, banyak dimensi muncul, dan lubang cacing yang sebelumnya sunyi terbuka. Faktanya, ada terlalu banyak lubang cacing untuk dihitung, mengarah ke arah pesawat lain, dan memungkinkan berbagai jenis energi vital tingkat tinggi melewatinya. Energi abadi 9 yang. Energi sejati kekosongan besar. Bersihkan surga energi sejati. Berbagai jenis energi bergegas masuk. Ketika Demi Immortal Institute pertama kali membangun dunia minor kosmos, dunia itu sangat besar, dan berisi sejumlah lubang cacing yang mengarah ke pesawat lain, untuk memanen energi vital dari mereka. Namun, selama bertahun-tahun dihantam oleh monsun neraka, sebagian besar lubang cacing ruang waktu telah menutup atau membusuk karena tidak digunakan. Kembali ketika institut berada pada puncaknya, dunia minor kosm tidak hanya berisi 9 energi abadi. Itu berisi 300 jenis kekuatan universal dan planar yang berbeda. Sekarang, monsun neraka telah dikalahkan, dan planar perl aktif. Kehendak para bijak agung telah diangkat dari keputusasaan, dan dalam proses mereka diterangi oleh pancaran dan cahaya, ruang abu-abu dari benua kaya subur telah diperbaiki. Pada saat yang sama, banyak lubang cacing di Demi Immortal Institute dipulihkan. Hampir seketika, institut itu bermandikan kemuliaan yang sama seperti di masa lalu. Saat itu, ia memiliki kekuatan untuk naik ke surga sendiri, dan sepenuhnya mengembangkan potensi semua muridnya. Sesuatu yang besar sedang terjadi di dunia minor kosm institut. Para pemimpin masyarakat besar semuanya terbang ke tempat terbuka untuk melihat apa yang terjadi. Tuan Angin, petir yang tak tertandingi, kemampuan ilahili. Semua ahli top terkejut, dan ini adalah orang baru yang suci dan tetua agung. Seseorang menyegel kembali ruang abu-abu Tuan Angin. Tuan berkata, matanya agak kosong. Kehendak orang bijak kuno di planar Pearl telah terbangun. Siapa yang melakukannya? Siapa yang menyelamatkan roh-roh suci kuno? Bahkan rektor tidak bisa melakukan itu. Jangan bilang seseorang yang lebih tinggi dari level Great Sage benar-benar mengambil tindakan. Beberapa minggu yang lalu kanselir mengirim Yang Qi untuk memperbaiki kerusakan surgawi. Apakah dia berhasil? Dia pasti telah meyakinkan pendukung Great Sage-nya untuk membantu. Menakjubkan. Cukup luar biasa. Jadi pendukungnya akhirnya bergerak. Dan langkah yang menggetarkan bumi pada saat itu. Hahaha. Ini hanya semakin buruk bagi putra mahkota. Begitu kabar ini tersiar, semua orang di Crown Prince Society akan gemetaran. Itu benar. Pendukung Yang Qi benar-benar memperbaiki kerusakan surgawi, dan membangunkan roh-roh kuno di masa lalu. Basis kultivasi apa yang dibutuhkan itu harus lebih tinggi dari level Great Sage. Apa yang bisa dilakukan putra mahkota untuk menyaingi itu? Segera, dengungan diskusi memenuhi udara. Beberapa siswa bersemangat, dan menyadari bahwa masa depan jauh lebih cerah dari sebelumnya. Bagaimanapun, mereka semua akan mendapat manfaat dari apa yang terjadi. Satu-satunya yang tidak senang adalah orang-orang dari Crown Prince Society. Dan mereka yang sangat dekat dengan putra mahkota merasakan jantung mereka berdebar kencang, dan hampir tidak bisa bernapas. Cepat, laporkan ini ke putra mahkota. Patriark Cloud berteriak saat dia melompat berdiri. Baik dia dan Patriark Queen tampak ketakutan. Pendukung Yang Qi akhirnya bergerak, kata Patriark Queen. Dia menyelesaikan misi yang tidak dapat diselesaikan oleh keempat institut bahkan jika mereka bergabung. Tampaknya sangat mungkin bahwa pendukung Yang Qi adalah Demi Immortal. Baik leluhur angin dan awan tampak melorot lesu saat menyadari apa yang terjadi. Master Jadecrux dari 7 Master Preheaven gemetar secara fisik. Ini tidak boleh terjadi. Bagaimana orang bisa melakukan ini? 3 tetua yang murni semuanya berdiri di sana dengan gigi gemeletup. Bagaimana dengan Yun Hailan? Kemana dia turun? Panggil semua anggota masyarakat putra mahkota bersama-sama untuk rapat. Ini adalah saat yang benar-benar kritis, momen hidup atau mati. Jika kita tidak bertindak cepat, kita semua akan mati. Beberapa orang di Demi Immortal Institute benar-benar gila, dan yang lainnya langsung bersukacita. Sementara itu, individu di 3 institut lainnya menyadari apa yang terjadi, serta di dinasti leluhur Sage. Di suatu tempat di dinasti itu, kemauan yang kuat menyapu istana kekaisaran, yang tidak lain adalah milik kaisar. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah seseorang benar-benar membangkitkan keinginan para Sage Agung di planar Pearl? Cepat, periksa apa yang terjadi di Demi Immortal Institute. Sementara itu, Rektor Great Sage di Institut Sun Moon, Institut Dewa Laut dan Institut Naga Sejati mengeluarkan keputusan tentang Institut Demi Immortal. Di Institut Sun Moon, Hua Tianxiong membuka matanya,
dan kejutan di dalamnya terlihat. Jangan bilang itu benar-benar pendukung Yang Qi dengan seseorang yang begitu kuat mengawasinya, bukankah itu membuatnya menjadi orang yang paling kuat di semua ciptaan? Paling tidak, dia tak terkalahkan di benua kaya subur. Dia sebenarnya sangat peduli pada Yang Qi, dan menjadi sangat gelisah ketika dia mengetahui bahwa Rektor Institut Demi Immortal telah mengirimnya dalam misi untuk memperbaiki kerusakan di surga. Sekarang, hanya beberapa hari kemudian, energi vital langit dan bumi bergerak dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengubah seluruh benua. Itu menunjukkan bahwa, Yang Qi tidak hanya berhasil, dia telah menjadi penyelamat dan pahlawan. Namun, Hua Tianxiong mengetahui banyak rahasia paling kuno. Saat ini, yang paling penting adalah bekerja dengan Tuan Muda Kain Kafan Surga untuk membunuh putra mahkota. Bahkan jika Yang Qi memiliki pendukung yang melampaui tingkat Sage Agung, orang itu tidak dapat mengawasi semua yang terjadi di benua kaya subur. Dia akan berada di bawah batasan fragmen hati Yorewild. Bangkit berdiri, dia menghilang. Semua benua kaya subur berada dalam pergolakan. Semua orang bijaksana agung dapat merasakan bahwa transformasi dramatis sedang terjadi pada energi vital langit dan bumi. Sementara itu, di luar benua kaya subur, organisasi yang kuat juga dapat mendeteksi apa yang terjadi. Jauh di kedalaman kehampaan adalah gunung suci yang kuat, penuh dengan energi iblis. Itu disatukan dari sejumlah benua dan daratan, dan terhubung ke dunia lain yang tak terhitung jumlahnya melalui banyak lubang cacing ruang waktu. Ini adalah tanah suci Demon Fog, Gunung Gantung. Tiba-tiba, sebuah suara bergemuruh dari dalam gunung. Mutiara planar benua kaya subur telah diaktifkan. Sebuah kekuatan yang lebih besar dari seorang Sage Agung telah mengangkat roh-roh bangsawan kuno dari keputusasaan mereka. Pergilah selidiki. Jangan menahan apapun untuk mendapatkan informasi. Juga, buka lubang cacing ruang waktu ke benua kaya subur. Kita tidak bisa menutupnya lebih lama lagi. Benua kaya subur adalah batu loncatan ke banyak lokasi, dan juga rumah dari hati Yorewild di masa lalu. Benua itu adalah kunci untuk mencapai pesawat yang lebih tinggi. Tanpa itu, sumber daya yang dibutuhkan untuk menjangkau mereka sangat tinggi. Bahkan Demi Immortals tidak mampu membelinya. Jeritan energi iblis segera mulai berputar keluar dari gunung gantung, yang semuanya milik iblis surgawi yang kuat. Pada saat yang sama, di Gunung Yama di kerajaan Heaven Shores, Kaisar Hantu Yama masih ditahan oleh baja Dewa Quickdown, dan matanya bersinar ketakutan. Tidak salah lagi, itu adalah segel Legiun Dewa. Betapa menakutkan. Berapa tingkat kekuatannya? Tingkat penghancuran mungkin level Godmid. Atau bahkan mungkin level tanpa kematian. Kekuatan saya bahkan tidak layak disebut jika dibandingkan dengan itu. Aku seperti setitik debu. Namun, mengapa menurut saya segel Legiun Dewa rusak dalam beberapa cara dihancurkan oleh beberapa kekuatan besar? Itu hanya sebuah fragmen, tidak sekuat atau seseram yang seharusnya. Jika saya bisa mendapatkannya, maka mungkin saya bisa melampaui. Aku bisa menjadi iblis di antara iblis, penguasa neraka. Kaisar Hantu Yama gemetar dengan keinginan untuk membebaskan dirinya dari belenggu, kembali ke dunia, dan mengambil segel Legiun Dewa. Tentu saja, Yang Qi tidak menyadari semua itu terjadi. Dia hanya bisa merasakan kekuatannya meningkat saat dia diberkati oleh sejumlah orang bijak di Planar Pearl. Dia sedang diubah pada tingkat yang paling mendasar, dan dengan kecepatan yang menakutkan. Sudah, dia telah mencapai tingkat 200.000 megamamot kuno, dan prosesnya belum berhenti. Adapun jumlah cadangan energi yang dia miliki, itu setara dengan 150.000 megamamot, yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Yang Qi sebenarnya tidak tahu persis seberapa kuat dia, semua yang dia tahu adalah bahwa kekuatan gila mengalir melalui setiap inci dari dirinya. Akhirnya, cahaya mulai memudar. Transformasi telah selesai. Setiap rambut di tubuh Yang Qi memiliki dimensi spasial yang sangat besar di dalamnya, seperti halnya setiap inci daging dan darahnya. Dia adalah kumpulan dimensi yang sedemikian rupa sehingga dia sendiri menyerupai semacam ruang abu-abu. Meridian dan lautan energinya sekarang berkali-kali lebih kuat dan lebih besar, dan untuk batas total kekuatannya, itu adalah 300.000 megamamot. Namun, hanya 200.000 dari mereka yang terjaga. Dengan kata lain, dia harus sepenuhnya membangunkan kekuatan puluhan ribu megamamot untuk mencapai puncak potensinya. Mahadewaku, apakah orang bijak kuno ini mempermainkanku? Bagaimana saya bisa mendapatkan energi sebanyak itu di mana saya akan menemukan banyak batu roh lebih jauh lagi? Bahkan jika saya mendapat energi sebanyak itu, bagaimana saya bisa menembus kehampaan dengan itu? Lagi pula, semakin kuat yang didapat, semakin banyak yang akan menghadapi perlawanan dari hukum magis. Merobek celah ke dalam kehampaan memang sulit,
Tetapi melakukannya dengan kekuatan 200.000 megamamot mendekati tingkat kekuatan transformasi legendaris ke-9. Bagaimana seseorang dalam transformasi kedua dapat mengatasi rintangan yang dimaksudkan untuk yang ke-9? Kulit kepala Yang Qi tergelitik memikirkan serangan balik yang akan dia dapatkan ketika dia mencoba menerobos. Semakin besar sepotong kayu apung, semakin air akan menahannya, dan semakin sulit untuk mendorongnya ke bawah permukaan air. Semakin kuat seorang legendaris, semakin banyak ruang yang akan menahannya, dan semakin sulit baginya untuk menembusnya. Ruang itu seperti air, dan manusia seperti kayu apung. Adapun Yang Qi, dia pada dasarnya adalah sepotong kayu apung seukuran gunung, sedangkan orang biasa seukuran kepalan tangan. Orang hanya bisa membayangkan betapa sulitnya mendorong sepotong kayu apung seukuran gunung ke bawah permukaan air. Dan dengan demikian, Yang Qi ingin menangis, tetapi tidak ada air mata untuk ditumpahkan. Dengan energi sejatinya saat ini, dan pagoda Kaisar Agung, bahkan iblis-iblis yang tidak pernah mati pun tidak perlu dikhawatirkan olehnya. Tapi level adalah level, dan terlepas dari seberapa kuat dia masih khawatir tentang bagaimana mencapai transformasi legendaris ketiga. Yang mengatakan, jika dia mencapai terobosannya, tidak mungkin untuk mengatakan seberapa dalam dia akan memahami ruang. Bahkan orang bijak hebat tidak akan mampu membungkus pikiran mereka dengan apa yang dia bisa. Dari zaman kuno hingga modern, tidak ada yang pernah mencapai tingkat yang sama dengan Yang Qi dalam transformasi legendaris kedua. Kekuatan 200.000 megamamot kuno. Sekarang, bahkan sedikit energi sejatinya dapat meningkatkan pagoda Kaisar Agung ke tingkat yang gila. Pada saat ini, ia memiliki lebih dari 1000 perisai bercahaya, masing-masing ditenagai oleh formasi mantra besar yang berbeda. Yang dimaksudkan untuk digunakan oleh orang bijak hebat sangat dalam, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Dan karena energi sejati penguasa yang berdaulat dan kekuatan universal, itu bahkan terlihat berbeda. Entah bagaimana, itu lebih megah dan menakjubkan, seperti kembali ketika dibuat. Aku melakukan semuanya tanpa bantuan dari segel Legiun Dewa. Bukannya itu proses yang mudah. Meskipun dia masih sedikit memikirkan semua yang telah terjadi, pada akhirnya, manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya. Paling tidak, level kekuatan pamungkasnya telah meningkat. Bahkan menjadi legendaris jiwa-jiwa belaka, dia sekarang dapat mendominasi hampir seluruh institut demi immortal. Tetua Agung Penegakan Hukum, dan siapapun di transformasi ke-6, ke-7, atau ke-8 sama mengesankannya dengan omong kosong guk-guk. Dengan kekuatan hanya 30.000 megamamot, dia mampu membunuh iblis-iblis dalam transformasi ke-7. Sekarang dia memiliki 200.000, apa batasannya? Ada batasan tertentu yang melekat pada level itu sendiri. Tetapi dalam hal kekuatan mentah, dia berada pada level yang tidak dapat diremehkan oleh siapapun. Yang Qi sangat senang. Bahkan dia tidak bisa menebak bahwa dia hanya membutuhkan energi sejatinya sendiri untuk berhasil, dan tidak akan membutuhkan bantuan dari segel Legiun Dewa. Tentu saja, dia sangat menyadari bahwa itu karena seni energi kelas dewa, energi sejati penguasa berdaulat, dan kekuatan universal. Itulah yang telah membangunkan roh-roh bijak. Dan orang bijak itu adalah orang yang benar-benar memperbaiki ruang abu-abu pesawat. Pada dasarnya, Yang Qi telah menjadi percikan, dan orang bijak telah menjadi lautan minyak. Tentu saja, percikan itu masih sangat penting. Tanpa itu, orang bijak tidak akan pernah bangun. Yang Qi melihat sekeliling pada iblis-iblis yang melarikan diri, dan mengesampingkan pikiran untuk mengejar mereka. Dia terbang ke kejauhan, dan tak lama kemudian, bertemu dengan proyeksi nona muda. Apakah saya menyelesaikan misi dengan cukup baik, nona muda? Dia bertanya. Saya akan mengatakan saya benar-benar melampaui persyaratan. Rektor ingin bertemu denganmu. Proyeksinya memudar, dan kekuatan teleportasi spasial meraih Yang Qi dan menariknya ke hadapan kanselir dan nona muda. Kanselir menatapnya untuk waktu yang lama dan kemudian berkata, kamu melakukannya dengan baik, Yang Qi. Sangat baik. Setelah itu, dia berhenti, seolah-olah dia tidak yakin harus berkata apa selanjutnya. Apa? Kata Yang Qi dengan dingin. Masih berencana untuk memenjarakanku? Kanselir, saya menyelesaikan misi yang tidak dapat diselesaikan orang lain, sesuatu yang seharusnya lebih besar daripada membunuh Grand Elder Fit Virtue 100 kali lipat. Anda tahu, saya menghabiskan banyak batu roh dalam misi. Adakah kemungkinan Anda bisa menebusnya, Rektor? Kanselir mengangguk. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Itu adalah misi penting, dan Anda telah membawa manfaat yang tak terhitung ke Institut demi Immortal. Mulai sekarang, lembaga kita akan memasuki era kemajuan tanpa batas. Selama 100 tahun ke depan, para jenius akan berlimpah. Mempertimbangkan layanan yang telah Anda lakukan,
saya mungkin harus memberi Anda jabatan kanselir di seluruh institut. Faktanya, Anda akan menjadi pemimpin yang baik untuk keempat institut. Yang telah menyelamatkan seluruh pesawat dari penurunan yang lambat ke dalam kegelapan dan keputusasaan. Aku butuh batu roh, banyak dari mereka, dan kualitas setinggi mungkin, kelas berdaulat, dan setidaknya, 1000 dari mereka. Tentu saja, batu roh tingkat bijaksana juga cocok. Yang tidak ragu untuk mengatakan dengan tepat apa yang dia inginkan. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?